Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syam Tafakur dari program studi Ilmu Al-Quran Tafsir. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul syarat-syarat mufassir maqasidi. Dalam konteks keilmuan, tafsir maqasidi menawarkan kerangka metodologis yang kuat untuk membaca Al-Quran secara holistik. Metode ini menuntut keterpaduan antara pemahaman makro terhadap tujuan syariat dan pemahaman mikro terhadap ayat-ayat secara individual. Dengan demikian, ia menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjawab kebutuhan interpretasi Al-Quran pada era modern dan sekaligus perkarya khazanah keilmuan tafsir. Namun, penggunaan pendekatan maqasidi dalam tafsir tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Mengingat metode ini menekankan pada nilai, tujuan, dan prinsip universal, terdapat risiko terjadinya subjektivitas atau penyimpangan jika dilakukan tanpa kompetensi ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, ulama dan pemikir kontemporer menekankan pentingnya syarat-syarat khusus bagi seorang mufassir maqasidi agar interpretasi yang dihasilkan tetap berada dalam koridor keilmuan tafsir, sejalan dengan tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Kemudian di sini saya akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, apa peran tafsir maqasidi dalam pengembangan metode tafsir, dan yang kedua, apa syarat utama mufassir tafsir maqasidi. Poin kedua ini adalah poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini, dalam presentasi kali ini. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu peran tafsir maqasidi dalam pengembangan metode tafsir. Ada dua ragam maksud dari tafsir maqasidi yang menjadi basis dari pembahasan tafsir maqasidi. Keduanya adalah maqasid syariah dan maqasid Quran. Keduanya juga merupakan istilah yang berbeda namun dapat dijadikan pendekatan di dalam tafsir maqasidi. Maqasid syariah seperti yang didefinisikan Al-Fashi adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan dalam hukum syariah. Senada dengan Al-Fashi, Ar-Raisuni mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syariat untuk kemaslahatan hamba. Adapun maqasid Quran memiliki pengertian sendiri. Ridwan Jamal setelah mengamati berbagai pendapat ulama terkait maqasid Quran, mereka mendefinisikan maqasid Al-Quran sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Quran demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tafsir maqasidi itu bekerja seperti kompas yang mengarahkan penafsir pada tujuan besar Al-Quran, bukan hanya pada makna kata per kata. Fungsinya bukan mengganti metode tafsir lain, tetapi memberi perspektif. Ibaratnya tafsir biasa menjelaskan apa yang ayat katakan, sedangkan tafsir maqasidi memperjelas untuk apa ayat itu diturunkan. Dari sini pembahasan bisa melebar ke cara ulama klasik dan kontemporer memanfaatkan maqasid dalam berbagai metodologi. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat utama mufassir tafsir maqasidi. Di sini ada beberapa poin, yaitu penguasaan mendalam terhadap maqasid syariah, penguasaan bahasa Arab secara komprehensif, menguasai ilmu Al-Quran, kemampuan memahami konteks sosial historis, penguasaan usul fikih, kemampuan berpikir holistik dan sistematis, dan yang terakhir integritas moral dan spiritual. Masuk poin pertama dalam syarat-syarat utama mufassir tafsir maqasidi, yaitu penguasaan mendalam terhadap maqasid syariah. Para ulama seperti Asy-Syatibi, Ibnu Asyur, dan Al-Ghazali mendefinisikannya dengan redaksi berbeda, tetapi intinya sama. Menurut Al-Ghazali, maqasid adalah penjagaan terhadap 5 aspek mendasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kemudian menurut Asy-Syatibi, maqasid adalah hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki syariat bagi manusia. Ia membagi menjadi 3, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid, yaitu adalah tujuan umum Islam dalam mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan bagi manusia. Mengapa pengusahaan maqasid itu wajib bagi mufasir? Tafsir maqasid adalah pendekatan yang memfokuskan penafsiran pada ghayat, yaitu pada tujuan, hikmah, bijaksanaan, dan nilai kemaslahatan dari teks Al-Quran. Karena itu, seorang mufasir tidak cukup hanya memahami lafaz dan struktur bahasa. Ia juga harus mengetahui tujuan syariat secara mendalam, agar tidak menafsirkan ayat hanya berdasarkan manfaat pribadi, tidak memaksakan konteks sosial modern ke dalam ayat, dan tidak menjadikan maslahat sebagai alasan untuk mengubah dalil yang jelas qat'i. Dengan kata lain, maqasid berfungsi sebagai kompas ilmiah penafsir dalam menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Kemudian di sini ada maqasid daruriyat, yaitu tujuan-tujuan pokok yang bersifat primer. Maqasid daruriyah itu kategori tujuan syariat yang paling fundamental, semacam fondasi kehidupan manusia yang kalau runtuh, rusaklah tatanan agama dan sosial. Dalam kajian maqasid, ini level paling penting dibanding hajiyah dan tahsiniyah. Ada 5 pokok daruriyah yang selalu dijaga syariat. Yang pertama yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Gambaran gampangnya yaitu maqasid daruriyah itu seperti 5 tiang besar yang menahan bangunan kehidupan manusia. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran banyak sekali yang kalau ditelusuri berujung pada perlindungan salah satu dari 5 tujuan ini. Dari sini kita bisa memakai konsep daruriyah untuk menunjukkan bagaimana tafsir maqasid membaca ayat bukan hanya secara tekstual, tetapi melalui kacamata tujuan besarnya. Kemudian ada maqasid hajiyat, kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan kelapangan hidup. Tujuan syariat yang berada satu tingkat di bawah daruriyah, ia bukan soal menjaga keberlangsungan hidup, tapi menghilangkan kesulitan supaya hidup manusia tidak sempit dan memberatkan. Ibaratnya kalau daruriyah itu oksigen, maka hajiyah itu ventilasi. Tanpanya masih bisa hidup, tapi hidup jadi berat dan sempit. Kemudian di maqasid tahsiniyah, yaitu penyempurna etika dan peradaban, yaitu tujuan syariat yang fokus pada penyempurna hidup manusia, membentuk akhlak yang baik, kerapian sosial, dan keindahan perilaku. Kalau daruriyah itu fondasi, hajiyah itu penyangga, maka tahsiniyah ini adalah hiasan yang membuat bangunan itu indah, pantas, dan layak ditempati. Tujuan tahsiniyah ini bergerak di wilayah adab, etika, kebersihan jiwa, keindahan perilaku, dan nilai-nilai moral yang memperhalus kehidupan. Itu adalah poin pembahasan pertama, yaitu penguasaan mendalam terhadap maqasid syariah. Kemudian selanjutnya yaitu penguasaan bahasa Arab secara komprehensif. Para ahli tafsir dan usul fikih menegaskan bahwa bahasa Arab adalah fondasi utama dalam memahami Al-Quran, termasuk dalam pendekatan tafsir maqasid. Sebab tujuan-tujuan syariat maqasid hanya dapat digali dengan benar jika makna teks dipahami secara tepat dan tidak keluar dari batas-batas kebahasaan. Bahasa Arab dalam tafsir maqasid adalah alat untuk membuka pintu tujuan ayat. Bila alatnya lemah, arah pembacaan bisa bergeser
dan akhirnya tujuan syariat tidak terlihat. Dari sini kita bisa masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat lain seperti pemahaman usul fikih, konteks sosial, dan metode istinbat. Dan yang dimaksud dengan penguasaan bahasa Arab dalam syarat mufasir maqasid bukan hanya bisa baca Arab atau memahami arti kata. Level yang dituntut jauh lebih dalam karena tujuan syariat maqasid sering tersembunyi dalam detail bahasa. Istilah menguasai bahasa Arab di sini merujuk pada beberapa poin, yaitu penguasaan nahwu, sintaksis Arab, penguasaan sorof, morfologi Arab, penguasaan balaghah, retorika Arab, memahami gaya bahasa Qur'ani, dan memahami makna harfiah, al-makna al-hakiki, dan majazi, al-makna al-majazi. Itulah beberapa fondasi utama dalam memahami Al-Quran dalam penguasaan bahasa Arab secara komprehensif. Selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu menguasai ilmu Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Dalam presentasi di sini ada beberapa poin, yaitu asbabun nuzul, maki dan madani, nasfi dan mansukh, qiraat dan munasabah, korelasi antara ayat dan surat. Semua aspek ini membantu mufasir memahami kedudukan ayat sehingga tujuan syariat dapat diambil dengan benar. Nah, syarat mufasir tafsir maqasid ini yang paling penting yaitu menguasai ilmu Al-Quran. Selain menguasai bahasa Arab, ilmu Al-Quran juga harus kita kuasai. Poin yang pertama, asbabun nuzul, yaitu menjelaskan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan kemudian maki dan madani, dua kategori penting dalam kajian ulumul Quran untuk mengelompokkan ayat atau surat berdasarkan waktu turunnya, tempat turunnya, atau sasaran audiensnya. Definisi maki adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi, sedangkan madani adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, walaupun turun di luar Madinah seperti pada perang Uhud atau Hudaybiyah. Kemudian yaitu nasikh wal mansukh. Nasikh adalah dalil atau ayat yang datang kemudian untuk menghapus, mengganti, atau mengubah hukum ayat sebelumnya. Sedangkan mansukh yaitu hukum ayat atau dalil yang dihapus, baik dihapus seluruhnya, sebagian, atau diganti dengan ketentuan baru. Simpelnya ini yaitu nasikh yaitu ayat atau dalil yang penghapus, sedangkan mansukh ayat atau hukum yang dihapus. Kemudian qiraat. Qiraat adalah variasi cara membaca Al-Quran yang dinukil secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW melalui para imam qiraah. Variasi ini mencakup perbedaan dalam lafaz, harokat, tasrif, pengucapan huruf, dan tartil dan mad. Seorang mufasir maqasid tidak cukup hanya memahami bahasa Arab, asbabun nuzul, fikih, usul fikih, tapi wajib memahami qiraat juga, karena qiraat mengungkap ragam makna tasawuf al-makna. Penafsiran maqasid mencari tujuan hukum, sedangkan qiraat memberi variasi makna yang membuka pintu bagi hikmah nilai tujuan ayat. Tanpa menguasai qiraat, mufasir bisa menyempitkan makna dan kehilangan tujuan besar ayat. Kemudian munasabah, korelasi antara ayat dan surat. Dalam kerangka tafsir maqasidi, munasabah bukan hanya hubungan kata atau ayat secara bahasa, tetapi keterkaitan tematik dan tujuan antara ayat, konteks, dan surat untuk menyikap pesan utama maqasid yang ingin dicapai oleh Al-Quran.
Artinya, keterkaitan bukan berhenti pada kesinambungan kalimat, struktur naratif, atau urutan ayat saja, tapi sampai pada tujuan moral, etika, hukum, dan hikmah yang mendasarinya. Itu adalah beberapa poin dalam menguasai ilmu Al-Quran. Semua aspek ini juga membantu membasir, memahami kedudukan ayat sehingga tujuan syariat dapat diambil dengan benar. Kemudian pembahasan selanjutnya dalam syarat-syarat utama mufasir tafsir maqasidi, yaitu kemampuan memahami konteks sosial historis fiqh al-waqi'. Tafsir maqasid sangat terkait dengan realitas kekinian. Mufasir harus mampu memahami kondisi masyarakat sekarang, perubahan sosial, tantangan kontemporer, kebutuhan dan maslahat umat. Dengan demikian, agar tafsir tidak berhenti pada teks tetapi menjawab persoalan aktual sesuai tujuan syariat. Selanjutnya yaitu penguasaan usul fikih. Usul fikih ini membantu mufasir dalam memahami petunjuk makna dan membedakan antara umum, khusus, mutlak, muqayyad, memahami ilat dan hikmah hukum, dan juga menggunakan kaidah istinbat yang tepat, karena maqasid dibangun di atas metodologi usul fikih. Penguasaan keduanya wajib saling melengkapi. Tafsir maqasid tidak hanya menafsirkan makna literal ayat saja, tetapi menggali tujuan, hikmah, dan nilai yang menjadi dasar turunnya syariat. Untuk sampai pada tujuan itu, seorang mufasir harus memahami kaidah-kaidah istinbat hukum, dan itu berada dalam disiplin usul fikih. Oleh karena itu, ulama mengatakan bahwa tafsir maqasid tidak mungkin dilakukan tanpa penguasaan usul fikih yang solid. Jadi syarat-syarat mufasir tafsir maqasid itu bukan hanya penguasaan mendalam terhadap maqasid syariah, penguasaan bahasa Arab secara komprehensif, penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran, melainkan penguasaan usul fikih pun harus dikuasai untuk mencapai tujuan, untuk menjadi syarat-syarat utama mufasir tafsir maqasidi. Selanjutnya itu kemampuan berpikir holistik dan sistematis. Kemampuan berpikir holistik dan sistematis dalam syarat mufasir maqasidi, yaitu dalam tafsir maqasidi, seorang mufasir tidak hanya membaca ayat secara verbal, tapi harus mampu melihat keseluruhan struktur pesan Al-Quran. Oleh karena itu, ia membutuhkan dua kemampuan utama, yaitu yang pertama berpikir holistik, yaitu menyeluruh, dan yang kedua berpikir sistematis. Berpikir holistik berarti melihat ayat Al-Quran sebagai bagian dari kesatuan besar yang memiliki konteks historis, konteks tematik, konteks syariat, tujuan moral dan spiritual, dan keterkaitan antara ayat dan surat. Maqasid syariah hanya dapat dipahami dari keseluruhan, bukan dari ayat parsial. Ini menjadi hal penting bagi mufasir maqasid. Misalnya konsep keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan muncul melalui kumpulan ayat, bukan satu ayat terpisah. Kemudian yang kedua yaitu berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah kemampuan menyusun informasi secara teratur, menganalisis ayat melalui langkah-langkah metodologis yang jelas, dan menimbang dalil secara ilmiah. Kemudian membangun kesimpulan berdasarkan prinsip usul fiqh dan maqasid. Dua kemampuan utama ini menjadi syarat mufasir maqasid yang tidak hanya membaca ayat secara verbal, tapi harus mampu melihat keseluruhan struktur pesan Al-Quran. Selanjutnya itu poin yang terakhir, integritas moral dan spiritual.
Integritas moral dan spiritual mufasir harus memiliki objektivitas ilmiah, kejujuran dalam memahami teks, ketakwaan dan akhlak terpuji, kebersihan niat dari kepentingan politik, hawa nafsu atau fanatisme, karena tafsir adalah amanah besar yang harus dilakukan dengan kesungguhan rohani. Dalam pendekatan tafsir maqasid, seorang mufasir tidak hanya bekerja dengan teks, tetapi juga menggali tujuan-tujuan luhur syariat seperti keadilan, kasih sayang, hikmah, kemaslahatan, dan menjaga martabat manusia. Karena itu, ia membutuhkan kualitas moral dan spiritual yang tinggi, bukan sekedar kecerdasan akademik. Makna dari integritas moral dan spiritual yaitu integritas moral berarti jujur dalam menyampaikan makna ayat, tidak menyelewengkan tafsir demi kepentingan pribadi, kelompok, politik, atau hawa nafsu, adil dalam menimbang berbagai dalil, amanah dalam menafsirkan wahyu. Sedangkan integritas spiritual yaitu berarti ketakwaan dan kedekatan kepada Allah, hati yang bersih dari ambisi duniawi saat menafsirkan Al-Quran, menyadari bahwa penafsiran adalah ibadah dan amanah besar, dan juga mengedepankan penghayatan, kekhusyuan, dan keikhlasan saat memahami wahyu. Itu adalah makna integritas moral dan spiritual. Itu adalah beberapa poin-poin pembahasan syarat utama mufasir tafsir maqasidi. Dan terakhir yaitu kesimpulan, seorang mufasir maqasid harus memiliki kompetensi ilmiah, ketajaman metodologis, dan integritas moral spiritual. Secara ilmiah, ia wajib menguasai ilmu alat seperti bahasa Arab, usul fikih, qawaid, tafsir, serta memahami konteks historis dan sosial ayat. Dari sisi metodologi, ia harus mampu menangkap tujuan-tujuan syariat, maqasid syariah, yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia, serta menghubungkan dengan makna lahiriah ayat tanpa mengabaikan kaidah klasik tafsir. Di samping itu, mufasir maqasidi harus memiliki integritas moral berupa objektivitas ilmiah, kejujuran dalam memahami teks, ketakwaan, dan kebersihan niat dari kepentingan politik, hawa nafsu atau fanatisme. Seluruh ayat ini bertujuan agar penafsiran tidak hanya akurat secara bahasa dan metodologi, tetapi juga selaras dengan hikmah dan tujuan syariat, serta mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Mungkin cukup sekian pembahasan saya dari presentasi kali ini yang berjudul syarat-syarat mufasir maqasidi. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.